Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Kossar dengan NIM 2310951027. Kali ini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Tujuannya yang pertama adalah berikan memahami sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Dua, pastikan memahami pengaruh feedback dari sistem kendali lingkar tertutup pada motor DC. Tiga, praktikan memahami pengaruh peserta pengalih KP, KI, dan KD terhadap respons sistem, serta parameter tanggapan peralihan pada sistem kendali lingkar tertutup pada motor DC. Perhatikan mengetahui macam-macam variasi pengendali PID dan mampu menganalisa respons serta parameter tanggapan peralihan sistem pada sistem lingkar tertutup motor DC. Praktikan dapat membandingkan menganalisa hasil yang diperoleh di box trainer PID dengan peta akrilik. Di sini tujuan kelima kita tidak bahas dikarenakan kita tidak praktikumnya. Yang pertama itu ada sistem lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikan atau dibandingkan dengan sinyal referensi. Di sini, di sini adalah bentuk diagram blok sistem lingkar terbuka dengan input RS, keluaran GS, juga keluaran CS. Nah, fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti pada gambar sebelumnya. Berikut ini adalah fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka. CS per RS sama dengan GS, di mana RS sama dengan masukan pada sistem, GS sama dengan fungsi alih pada sistem atau subsistem, CS adalah keluaran sistem. Masuk ke sistem lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Di sini ada bentuk diagram bloknya. Nah, perbedaan sistem lingkar tertutup dengan sistem lingkar terbuka itu adalah di sini. Kalau misalnya sistem lingkar tertutup itu memiliki umpan balik atau feedback, sedangkan lingkar terbuka tidak memiliki feedback atau umpan balik. Fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar tertutup seperti pada gambar di sebelumnya. Ini adalah fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup. CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Di mana RS sama dengan masukan pada sistem, GS sama dengan fungsi alih pada sistem atau subsistem, CS sama dengan keluaran sistem, HS sama dengan umpan balik sistem, feedback. Penerapan feedback pada motor DC. Pada motor DC, sistem kendali tertutup biasanya digunakan untuk mengontrol kecepatan motor, mengontrol posisi poros atau servo kontrol, menstabilkan sistem dari gangguan luar atau beban, perubahan tegangan, dan sebagainya. Komponen umumnya itu seperti motor DC, aktuator utamanya, sensor seperti encoder untuk mendeteksi kecepatan atau posisi, controller misalnya PID controller, feedback loop mengirim informasi kembali dari sensor ke controller, set point nilai yang diinginkan atau kecepatan atau posisi. Pengaruh feedback pada sistem. Pertama, akurasi meningkat. Tanpa feedback atau sistem terbuka, motor hanya berjalan berdasarkan input tanpa tahu apakah sudah mencapai target. Dengan feedback, sistem bisa menyesuaikan input untuk mengurangi error.
Yang B, stabilitas lebih baik. Feedback memungkinkan sistem mendeteksi dan mengoreksi gangguan eksternal, seperti perubahan beban, sehingga sistem lebih stabil. Oke, respon lebih cepat dan presisi. Feedback memungkinkan perubahan cepat dan adaptif terhadap kondisi dinamis. Dengan tuning controller yang tepat, sistem bisa merespon perubahan dengan minim overshoot dan osilasi. Yang D, kontrol posisi yang presisi. Dalam aplikasi seperti servo motor, feedback posisi memastikan poros motor berhenti tepat di tempat yang ditentukan. Pengaruh masing-masing konstanta. Yang pertama ada KP atau konstanta proporsional. Fungsinya memberikan reaksi proporsional terhadap buzzer error. Pengaruhnya yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan respon awal sistem. Kedua, mengurangi steady state error atau selisih akhir antara output dan set point. Yang ketiga, eh, tapi jika terlalu besar dapat menyebabkan overshoot dan osilasi. KI. Yang kedua ada KI, yaitu konstanta integral. Fungsinya mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan steady state error. Pengaruhnya yaitu yang pertama menghilangkan steady state error sepenuhnya, namun meningkatkan resiko overshoot dan instabilitas jika terlalu besar. Yang ketiga memperlambat respon awal sistem karena integral butuh waktu mengakumulasi error. Yang ketiga adalah KD, yaitu konstanta turunan. Fungsinya yaitu memprediksi error masa depan berdasarkan laju perubahan error. Pengaruhnya yang pertama yaitu mengurangi overshoot dan osilasi. Kedua, meningkatkan stabilitas sistem. Yang ketiga, namun terlalu tinggi dapat menyebabkan sistem terlalu lambat atau noise sensitif. Macam-macam variasi pengendali PID. Pengendali PID terdiri dari tiga elemen utama, yaitu ada proporsional, integral, dan derivatif. Variasi dari pengendali PID didasarkan pada kombinasi dari ketiga komponen tersebut sesuai kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu P, proportional only, hanya menggunakan pengalih terhadap dasar error, cepat tapi tidak bisa menghilangkan steady state error sepenuhnya, cocok untuk sistem sederhana dan respon cepat. Yang B ada PI, profesional ditambah integral. Yang pertama itu menghilangkan steady state error, cocok untuk kontrol kecepatan motor DC, respon bisa lebih lambat dan rawan overshoot jika tidak dituning baik. Yang ketiga ada PD, yaitu profesional ditambah derivatif, menstabilkan sistem dan mengurangi overshoot. Yang kedua, tidak bisa menghilangkan error akhir. Yang ketiga, cocok untuk kontrol posisi motor DC yang butuh stabilitas tinggi. Yang D, PID, profesional tambah integral ditambah derivatif. Yang pertama, kombinasi lengkap memberikan kecepatan, akurasi, dan stabilitas. Kedua, paling umum dan fleksibel untuk motor DC. Yang ketiga, butuh proses tuning yang lebih kompleks. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang saya jelaskan tadi, itu yang pertama, sistem keliling lingkar terbuka adalah sistem tanpa umpan balik. Output tidak dibandingkan dengan input, hingga tidak dapat mengoreksi kesalahan. Cocok untuk sistem sederhana namun kurang akurat dan tidak stabil jika terjadi gangguan. Yang kedua, ada sistem kendali lingkar tertutup menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan keluaran dengan referensi, memungkinkan koreksi otomatis terhadap kesalahan. Sistem ini lebih akurat, responsif, dan stabil terhadap gangguan eksternal seperti perubahan beban atau tegangan. Tiga, feedback pada motor DC memungkinkan pengaturan kecepatan dan posisi secara presisi. Komponen utama sistem ini adalah motor, sensor seperti encoder, controller seperti PID, serta loop umpan balik. Nah, pengaruh feedback mencakup meningkatkan akurasi sistem, memberikan stabilitas terhadap gangguan,
mempercepat dan memperhalus respon sistem, memungkinkan kontrol posisi penting dalam aplikasi servo. Yang kedua ada pengaruh konstanta PID, KP, KI, dan KD terhadap respon sistem. KP ada kedali proporsional, mempercepat respon awal, tapi bisa menimbulkan overshoot. KI integral, menghilangkan steady state error, namun dapat memperlambat respon dan menambah overshoot. KD derivatif, mengurangi overshoot dan oscillasi, serta meningkatkan stabilitas tapi PK terhadap noise. Variasi pengendali PID, P-only, sederhana, cepat tapi tidak menghilangkan error akhir. PI cocoknya untuk kontrol kecepatan, bisa menghilangkan error akhir. PD cocok untuk kontrol posisi, meningkatkan stabilan. PID lengkap, paling optimal dan fleksibel, tapi butuh tuning yang tepat. Parameter respon paralel sistem transit respon yang dianalisa meliputi waktu naik, rest time, overshoot, waktu tunda, delay, waktu penempatan setting time, dan error keadaan tunda, steady state error. Parameter-parameter ini sangat dipengaruhi oleh kombinasi dan tuning konstanta PID. Tujuan utama pengendali PID adalah memperoleh sistem yang pertama cepat respon, minim oscillasi dan overshoot. Yang ketiga ada stabil terhadap gangguan. Keempat ada akurat dalam mencapai nilai target atau set point. Sekian dari penjelasan saya tentang modul 2. Eh, Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.